dari sisi medis, pengaruh usia terhadap gairah seks. Kita lihat di sana perempuan itu umur seksnya itu antara 20 sampai 40. Maksimalnya seorang perempuan itu dia memiliki satu gairah seks maksimal itu di usia 28 tahun. Jadi dia seperti kurva normal gitu, naik dan turun pelan-pelan. Dan itu dikendalikan oleh yang namanya hormon estrogen. Dia makin usia makin di atas mau mendekati menopause, estrogennya makin turun, progesteronnya naik. Nah, estrogen ini mengendalikan gairah seks. Sedangkan pada pria atau laki-laki itu ditentukan oleh testosteron. Itu hormon kejantanan, hormon laki-laki. Ternyata laki-laki dia lebih awal, 18 tahun gairah seksnya sudah meningkat, dan bahkan testosteron tertinggi terjadi pada usia 18 tahun. Nah, ini mungkin sangat penting untuk keluarga-keluarga kalau punya anak remaja, hati-hati. Biasa kita dengar kecelakaan-kecelakaan remaja itu karena memang secara hormonal dia dalam kondisi yang sangat kritis, rawan. Kalau dia tidak dibekali waktu umur 17 tahun, maka 18 tahun itu dia mencapai puncak gairah seksnya. Ini pada laki-laki. Jadi kalau kita pada laki-laki, kita jaga-jaga di situ. Baik, kita lihat. Ini fakta ini. Ternyata anugerah yang tadi itu setelah saya buka-buka pelajari, ternyata memang banyak yang gagal. Tidak seperti yang seperti tadi kita lihat begitu indah, kelihatannya bagus. Tapi sesungguhnya di dalam masyarakat ini kita banyak mengalami kegagalan. Banyak keluarga tidak harmonis. Banyak keluarga tidak bahagia dan banyak yang tidak berhasil. Dan ini mungkin menjadi beban kita, karena di sini kan bapak-bapak dosen, pendeta, orang yang memang juru konselor. Jadi memang pengetahuan ini harus kita perkuat, karena memang dalam fakta seperti ini. Kalau semua sudah bahagia, kita mungkin tidak perlu lagi acara-acara begini, karena semua sudah tahu. Nah, kita lihat ini. Kita coba lihat ini fakta. Ada kasus perceraian di Jayapura, kabupaten dan kota pada tahun lalu, 2023. Orang Kristen Nasrani 229 kasus, sementara Muslim 273 kasus. Beda-beda tipis. Dan di kota ini terus terang yang paling banyak itu orang Muslim. Jadi kalau mau dibilang secara proporsional, sebenarnya kita lebih banyak, orang Kristen lebih banyak cerai. Ini sangat ironis dengan agama kita yang katanya ada pemberkatan di gereja lalu untuk seumur sehidup semati. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Setiap keluarga punya potensi untuk cerai. Karena lingkungan hari ini sangat kuat untuk keluarga bercerai. Hari ini harmonis, bagus-bagus. Mungkin sebentar malam dua sudah atur untuk minta cerai. Ini fakta, berbahaya. Jadi memang untuk kita ini, waktu saya dapat undangan untuk menyampaikan, saya berusaha untuk mencari kira-kira apa yang saya bisa sharekan untuk bisa kita sama-sama pikirkan masa depan keluarga-keluarga Kristen. Penyebab utama perceraian ternyata barang-barang kecil dalam rumah, pertengkaran, perselisihan antara suami istri. Itu nomor satu. Itu dari hasil penelitian, itu nomor satu. Berbeda pendapat, cekcok terus-terus di rumah. Suami bicara A, istri bicara B. Suami ingin seks, istri tidak mau. Istri mau, suami tidak mau. Dan seterusnya, akhirnya bertengkar. Tidur, satu balik ke kanan, satu balik ke kiri. Dipegang, dia bilang, aduh, tangan berat ya.
Panas ya. Seperti gitu, sederhana aja. Terus pertengkaran ini memang muncul dari hal-hal yang sangat kadang-kadang tidak terlalu masuk akal juga. Tapi mungkin ini menjadi bahan perhatian dari para konselor, dari keluarga-keluarga Kristen yang saya berharap yang ada di sini bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa satu pesan-pesan khusus, misi khusus untuk menjaga anugerah Tuhan ini di dalam keluarga-keluarga kita, keluarga Kristen, supaya tetap terjaga. Karena masalahnya dimulai dari ini. Orang pikir perselingkuhan, ternyata saya lihat perselingkuhan nomor 2. Perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini bisa benar, bisa tidak. Ya toh? Lihat pasangannya komunikasi dengan orang, dia sudah tuduh selingkuh. Padahal belum tentu. Sudah langsung dibilang perselingkuhan. Mau dengan cara apapun dijelaskan tidak bisa, tetap itu selingkuh. Nah, ini memang sulit. Jadi kadang-kadang kita menemui jalan buntu, seperti mau menjelaskan itu tabrak tembok. Ekonomi nomor 3, KDRT mabok nomor 4, beda agama nomor 5. Kita bisa lihat itu dia punya ranking. Berarti kesimpulan sederhana itu, perceraian itu bisa terjadi dari hal-hal yang sangat tidak masuk akal, tapi terus menerus berulang dalam rumah, berbeda pendapat terus, tidak pernah bersatu. Nah, itu paling banyak menyumbang angka perceraian. Nah, ini kita lihat beberapa penyebab kemunduran gairah seks dan kita coba solusinya. Pada istri, seperti tadi usia dan hormon itu sudah wajar ya. Tapi biasanya ketika dia kena penyakit kanker mulut rahim, disitulah dia drop. Atau kanker payudara. Bagaimana mau dekat-dekat suaminya, payudara sudah bengkak, kanker, sudah tidak ada pikiran seks lagi. Atau dia mengalami penyakit sexual transmitted disease, penyakit seksual. Rasa bagaimana begitu, segan untuk mau melakukan hubungan dengan istri, dengan suami. Ini pada perempuan, pada istri. Nah, solusinya ternyata sama. Yang pertama sekali hanya bisa kita lakukan perubahan mindset dari diri masing-masing. Tidak ada jalan lain, mindset kita harus rubah dulu. Terus kedua, baru kita terapi. Penyakit harus diterapi. Ketika kita sudah masuk menolongnya dengan terapi, berarti dia butuh dokter. Baru kita masuk dengan nasihat untuk lifestyle, pola hidup. Pola hidup itu menyangkut pola makan, pola tidur, pola olahraga. Nah, itu lifestyle. Baru terakhir, kalau memang sudah tidak bisa, kita harus substitusi. Apa yang kurang di sana? Hormonnya kurang, ternyata estrogen turun. Mau apapun turun. Nah, di situ kita substitusi, kita kasih estrogen supaya si istri ini dia bisa kembali merasa bergairah, atau minimal pada usia-usia yang lebih tua itu vaginanya makin, epitel-epitelnya makin tipis, dan sekret atau cairan vaginanya itu makin sedikit sehingga dia kering. Ini dia rasa segan untuk berhubungan, karena kalau salah-salah misalnya foreplaynya terlalu cepat atau tanpa foreplay, maka itu bisa jadi iritasi dan luka. Nah, itu yang membuat si istri kemudian segan pada usia-usia yang pramenopause sampai menopause. Nah, itu kira-kira begitu. Dan iritasi itu bisa berbahaya karena bisa infeksi masuk lewat luka itu.
Nah, karena itu memang substitusi menjadi satu hal penting di dalam keluarga, terutama keluarga yang sudah berusia, istri-istri sudah di atas 40 tahun. Kita harus bantu. Nah, jadi kita juga suami istri harus saling mengingatkan. Kalau memang dia begini, bisa konsultasi ke dokter supaya dokter membantu memberikan substitusi atau treatment. Jangan cari sendiri-sendiri. Nanti sekarang ini ada ribuan tawaran di medsos, di Google, di Facebook untuk obat-obat substitusi. Kita salah pilih, kita terjebak dan kita masuk dalam risiko. Nah, itulah pentingnya kita terbuka, saling suami istri saling ini mendukung untuk berkonsultasi. Nah, bagaimana pada suami, pada laki-laki? Sama. Dia faktor usia seperti tadi 18 sampai 40. Jadi setelah 40 itu laki-laki sebenarnya dia punya testosteron sudah mulai turun secara alami. Jadi gairah seksnya yang waktu umur 20, 30 itu masih bisa 1 hari 2 kali, 3 kali, dia sudah 1 minggu 2 kali gitu. Bisa makin lama 1 minggu 1 kali. Itu secara alami. Nah, penyakit yang paling sering mendera suami itu prostat, mengalami radang prostat. Jadi di pangkal penis itu ada prostat yang usia 40 ke atas itu dia mulai secara alami membesar. Dan pembesaran itu ada 2 macam. Dia besar hipertrofi saja atau dia mengalami proses kanker. Jadi harus periksa kalau sudah mulai tanda-tanda prostat. Kita kencing sudah lebih sering pada malam hari, bangun kencing, kencingnya tersendat-sendat, kadang-kadang nyeri. Sebaiknya kita periksa, konsultasikan. Kita jangan biarkan karena kita tidak tahu ini barang apa. Itu 40 tahun ke atas. Atau prostat itu mengalami satu prostatitis, infeksi karena hubungan seks. Kadang-kadang hubungan seks tidak setia pada pasangan, tapi seks bebas di luar, seks di luar. Nah, itu infeksi dan bisa menyebabkan prostat terinfeksi dan namanya prostatitis. Itu penyembuhannya rumit, lama. Jadi harus sampai periksa sampai pastikan bahwa dia bebas. Penyakit jantung, penyakit diabetes pada laki-laki rawan. Karena kalau sudah lama, sudah di atas 5 tahun, terus kemudian tidak terkontrol, biasanya terus itu dia mempengaruhi kemampuan ereksi. Jadi penisnya itu tidak kuat ereksi. Diabetes. Jadi itu perlu pengobatan. Nah, penyakit-penyakit lain, penyakit degeneratif, penyakit ginjal, jantung, hipertensi, itu semua bisa. Nah, ini itu kita perlu substitusi, kita perlu terapi dan substitusi. Terus berikut itu, emang untuk apa sih seks? Seks ini ada manfaat nggak dari segi medis? Ternyata seks itu dia mengeluarkan hubungan seks yang harmonis, yang didasari oleh rasa suka sama suka, cinta, kebutuhan bersama, itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu dia memberikan rasa nyaman, rasa bahagia, dan dia bisa memberikan banyak dampak kepada organ-organ tubuh vital kita, misalnya jantung. Jadi dia memberikan kesehatan jantung, kesehatan hati, itu dari endorfin itu, dan kesehatan otak. Jadi hubungan seks yang bagus, yang berhasil dan bagus, sama-sama senang, itu akan buat dia bisa tidur lelap, kepala yang sakit hilang, stresnya hilang, jadi berpikir sudah lebih enak ke depan. Ini kira-kira manfaat-manfaat yang ada. Dan tentu kesehatan dia, kebugaran itu terjadi di situ. Yang penting semuanya itu harus tidak over atau tidak terlalu kurang.
Kalau over memang habis energi. Satu kali seks itu butuh energi yang besar. Nah, jadi dia harus bugar baru seks yang optimal. Kalau over ya dia mengalami degradasi yang banyak. Dia butuh pemulihan yang cukup lama. Itu gambarannya. Nah, kita lihat. Ini saya cuplik saja, saya ambil di Facebook untuk mungkin kita bisa dengar orang lain punya cara berpikir. Iya toh? Kita punya cara berpikir berbeda, tapi ada orang lain berpikir beda, kita perlu dengar. Begitu. Nah, ini coba kita lihat ini apa yang dia bicara ini. Nah, bisa kan? Suami istri zaman sekarang katanya. Dia suara tidak ada kan? Ah, kita lanjut ya. Udah, satu. Ini coba. Nanti kita dapat kesimpulannya terakhir itu dari beberapa itu kita ternyata tahu bahwa kekokohan keluarga itu siapa yang paling dominan menentukan. Bisa ada dapat suara tidak? Coba kita dengar yang ini. Lanjut. Orang yang suka gonta-ganti pasangan bukan berarti dia ganteng kaya, tapi dia murahan. Ya, toh? Dia rela dijadikan piala bergilir entah laki entah perempuan. Jadi sebenarnya merendahkan diri sebenarnya. Oke, kita lanjut. Berikut. Ya. Nah, ini orang Islam yang bicara. Istri selingkuh lebih bahaya daripada suami. Nah, menurut dia ternyata kalau suami selingkuh itu cuma fisik saja. Dia tidak ada pikiran lebih-lebih di sana. Kalau suami. Tapi kalau istri dia selingkuh itu sudah dengan perasaannya, dengan segala macam. Jadi dia sudah betul-betul dia sudah tidak pikir suaminya. Itu kata dia. Jadi bahayanya perbedaannya di situ. Saya baru tahu juga setelah dengar ini. Emosionalnya, fisiknya, semua dia persembahkan ke orang lain. Oke, kita lanjut. Berikut. Ciri khas wanita yang melakukan perselingkuhan. Ini karena nanti ibu dorong konseling itu lihat baik-baik. Oh, bisa mulai ketahuan gitu. Yang keempat tuh sibuk dengan handphone. Rupanya handphone juga barang ini juga ya. Kelima itu bersama namun hambar dan dingin bersama pasangan. Nah ini nih, keenam itu cuek dan tidak peduli dengan pasangan sahnya. Oke, lanjut. Nah, coba ini ada kata motivasi, bagus juga ini. Nah, kita dengar sini. Lelaki dikenal dengan makhluk yang tangguh. Ini kata perempuan, kuat dan seakan-akan tak pernah ada masalah di hidupnya. Tapi di balik semua itu, laki-laki menanggung setiap masalah.
menutupi setiap perkara dengan sikap pura-pura tegar. Lelaki juga pernah menangis. Ketahuilah, air mata lelaki lebih jujur dibandingkan perempuan. Tepuk tangan dulu untuk laki-laki. Jadi berbahagialah istri-istri yang punya laki-laki. Ya itu kata ibu ini, saya kan juga baru dengar tadi malam. Berikut. Berikut bisa lanjut. Ini solusi. Jadi tadi itu kan cuma ini, sekarang ini solusi pada orang-orang yang bermasalah. Bapak Ibu juga bisa tahu ini dan bisa merekomendasikan. Jadi ini adalah sekian dari sekian banyak produk yang ditawarkan di pasaran. Tapi saya coba memilih yang paling aman di bidang kesehatan seorang laki. Ya, saya cuma dapat 2, ada banyak, tapi mungkin orang banyak kenal Viagra, kenal ini semua, tapi setelah kita pelajari memang ada efek samping masa panjang. Jadi ini dia lebih banyak pada herbal dan efeknya lebih bagus. Ada kopi, nanti buka di Facebook, di sana ada kopi Moncer Coffee. Itu bisa dipesan, jadi pesan online, terus kemudian itu datang. 1 saset itu, jadi orang yang bisa minum kopi, yang minum kopi ya itu 1 saset itu setelah diminum mungkin 3-4 jam dia baru berefek. Jadi jangan langsung minum terus langsung kerja, tidak dapat. 3-4 jam. Jadi kalau malam sudah bicara malam ketemu perang, sudah. Kalau begitu sore-sore minum. Dan dia berefek sampai 3 hari. Jadi sampai 3 hari. Ya. Jadi bisa sampai 3 hari. Jadi berarti relatif ekonomis. Di dalam satu ini ada 8 saset. Campur jadi kopi, seperti kopi terus minum. Ada 8 saset, 8 kali 3 berarti kira-kira 24, jadi mungkin 1 bulan lah. Ya. Di online. Yang kedua, kalau ada laki-laki yang tidak tahu minum kopi, itu belinya golo. Golo ini golo ginseng. Dia saset juga. Di dalamnya seperti gula, langsung taruh di bawah di mulut aja. Dituang begitu nanti diserap, bisa di bawah lidah atau ini terus minum dengan air hangat. Golo. Direkomendasi ya? Ya, 2 ini saja. Ada 1 tapi itu nanti. Sudah ya? Jadi ingat itu, kopi, Moncer Coffee dan golo. Terus saya cari tablet-tablet segala macam, banyak pembohongan. Banyak sekali. Itu di dalam tidak tahu isinya apa di kapsul-kapsul. Lanjut. Nah, ini kalau pria dia mengalami penurunan testosteron yang sudah lebih berat, baru kita tambah dia dengan testosteron. Ini kapsul obat testosteron. Nah, ini harus konsul ke dokter dulu. Ya toh, jangan kita tancap sendiri. Kalau yang di atas itu tancap sendiri. Ya. Lanjut. Ini untuk ibu-ibu. Tadi kan kita katakan bahwa penurunan hormon estrogen itu kuncinya. Hormon estrogen kita bisa dapat minum, bisa suntik, bisa oles. Nah, yang saya rekomendasikan pertama sekali untuk ibu-ibu itu pakai yang oles. Itu oles di vagina, dia akan memberikan lembab dan
dia baik untuk bisa memberikan efek estrogen itu. Jadi ini ada beberapa itu juga ada yang namanya ini Adil. Itu bentuk Viagra untuk perempuan. Ini masih masuk. Warnanya merah muda. Kalau laki-laki biru. Tapi ini mereka bikin khusus untuk perempuan dan dia masuk dalam satu riset yang cukup panjang sehingga dia aman untuk perempuan. Kedua ini estrogen dalam bentuk ini ada semprot jeli keluar itu yang dioles di vagina. Jangan di bibir. Jadi ini di vagina ya, Ada juga ini namanya Genius Estrogen Balance. Ini dalam bentuk krim juga. Itu lihat bisa kita pesan. Harganya antara 450-500. Itu harga di sana dan transport biasa ongkos kirim bisa berapa begitu, jadi bisa sampai 600-700. Itu bisa pakai cukup lama. Jadi bapak yang sayang istri ya harus belikan barang itu, taruh di rumah. Istri yang sayang bapak toh beli itu Moncer Coffee. Bapak minum kopi dulu. Jadi harus dibalik. Karena kadang-kadang waktu suami sudah mau, istri tidak mau. Dan kadang-kadang waktu istri mau, suami tidak mau. Wah ini parah. Iya, jadi barang itu kas tukar. Substitusi ini kas tukar. Jadi kalau istri sudah bilang bapak ini ada kopi, wah itu bapak harus tahu itu. Tanda. Iya daripada minta tanya begitu lalu dapat tampeleng kan repot. Kan bilang tangan panas gitu kan tidak bagus. Iya. Nah, tapi kalau mulai bawa krem itu ditaruh di dekat mama begitu di bawah bantal. Mama juga harus cepat tangkap. Jadi bahasa-bahasa isyarat itu menjadi penting. Tidak bisa langsung kita sampaikan. Begitu. Nah kebanyakan gagal itu karena langsung kita mau ini satu ada beban di kantor, ada beban masalah, ada ini kita tiba-tiba sudah mau. Akhirnya hubungan itu tidak berakhir dengan baik, tetapi ya berakhir dan bolak-balik belakang. Tidak ada cerita di situ. Ini kira-kira substitusi. Tetapi kalau ada orang-orang yang betul dalam ingin punya kesehatan itu prima, dia mulai jaga dari 40 sampai seterusnya, dia harus pakai yang satu. Oh ini satu lagi ini untuk Blue Wizard ini, itu cairan, itu dituang di minuman di air hangat berapa 5 tetes, kemudian si istri yang minum, nanti timbul ada rasa gairah. Itu Blue Wizard, itu juga di online. Jam bapak yang tetes. Istri bilang kok mau bikin racun. Taruh di situ nanti dia tetes sendiri. Nah, kalau dia sudah tetes, itu kita harus tahu. Iya dong. Kalau sudah taruh dia tidak tetes, jangan coba-coba sentuh. Jadi barang ini harus jadi ya saksi bisu lah. Nah ini yang saya bilang, kalau kita sudah merasa bahwa kesehatan itu menjadi yang nomor satu, kita harus lihat barang ini. Berikut. Nah ini kapsul ajaib. Macam kacang merah. Namanya Purtir. Ini dia cepat-cepat datang. Purtir. Purtir itu satu produk dari New Zealand. Tapi penjualannya hanya ada di Singapura. Dan oleh satu perusahaan namanya Riway. Nah, dia jual 7 botol begini. 7 botol ini. Jadi kita pesan tidak bisa beli 1 botol. Satu paket itu 7 botol. Itu kalau kita minum untuk kesehatan itu untuk 3 bulan. 3 bulan. Nah, setelah sudah bagus baru kita maintenance. Nah, ini Purtir dia. Tapi harganya mahal dibandingkan yang tadi.
Dia harganya 7 botol itu 45.880.000. Tapi jadi awet muda. Nah, sel-sel yang sudah tua dia kembali jadi muda. Dia jadi muda. Jadi bisa turun-turun antara 5 sampai 10 tahun lebih muda daripada. Ya, itu benar. Ya, ini lengkap. Ini satu produk satu-satunya di dunia. Dari New Zealand, tapi pemasaran ada di Singapura. Sudah tersebar di seluruh dunia. Ini all in one for all. Jadi dia segala macam. Bisa untuk yang tadi, untuk awet muda, untuk gairah seks. Bisa untuk penyakit. Penyakit, banyak penyakit dia bantu. Dan bisa sampai sembuh, termasuk HIV/AIDS. Lanjut. Ini kesimpulannya. Jadi setelah saya lihat, ternyata kesimpulannya begini. Jadi kesimpulan medis kembali ke kesimpulan psikososial religius. Pertama, memang tidak ada jalan lain kecuali kita saling menghargai, saling mengasihi, saling memaafkan, saling menopang, dan saling setia. Kalau ini menjadi kekuatan kita, saya pikir cita-cita dari kita untuk menolong banyak orang akan bisa terwujud. Terutama kita bisa selamatkan keluarga-keluarga Kristen yang dalam ambang kehancuran. Terakhir, wah, promosi. Ya, jadi memang ini waktunya politik ya, waktu promosi. Jadi kan tidak ada kaitan, tapi jadi ini untuk caleg DPR provinsi, tapi yang saya bawa visi itu visi Jayapura Mas. Orang tanya loh, katanya ke provinsi, kok dia punya visi Jayapura Mas ke Jayapura? Nah, itu kira-kira begitu. Jadi memang itu, dan visi itu saya tulis dalam buku ini, Jalan Menuju Jayapura Emas 2030. Buku itu ada 15 di sini, mudah-mudahan ada 15 yang berkenan bisa ambil. Itu visi gambaran tentang bagaimana masa depan Kabupaten Jayapura. Jadi kalau yang di kota tidak usah ambil. Ini di sebelah. Ya, jadi kita ingin Kabupaten Jayapura bisa berubah dalam waktu 5 tahun. Kan pemilu kada tahun 2024 itu sudah November. Itu tidak mungkin ada pelantikan di situ. Dia pasti di 2025. 2025 ke 30 itu satu periode. Itu rakyat harus sudah melihat, sudah merasakan Jayapura Mas yang dijanjikan Pak Dr. Yohanes Manang Sangwag itu apa. Begitu. Karena setelah saya jalan-jalan baik di Papua maupun di tempat lain di luar, satu negeri, satu kota yang paling tertinggal di dunia, itu Sapu Kampung. Kami Sapu Kampung, artinya Kabupaten Jayapura. Itu membuat saya merasa bahwa kita mau tunggu siapa lagi? Kita mau tunggu apa lagi? Kapan lagi? Kita terlalu tinggal, dunia ini sudah terlalu jauh, sementara kita tinggal jauh sekali. Nah, kita butuh 5 tahun untuk semua bekerja keras untuk mewujudkan Jayapura Mas. Itu kira-kira mimpi besar yang bisa. Jadi kalau dulu MacArthur dia pakai loncat katak untuk memenangkan Perang Dunia Kedua, sekarang sudah bisa. Ini harus lompatan kuantum. Jadi harus bicara langsung bergerak jadi. Berarti semua harus bekerja sama untuk wujudkan Jayapura Mas itu. Nah, itu kampanye. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada yang mau protes kah, atau ada yang mau setuju kah dengan Pak Dokter kasih tahu tadi? Oke, ada apa nama? Ibu tutup telinga kah, buka telinga? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Dokter, terima kasih materi yang begitu menarik. Namun ada satu hal yang ingin saya minta tanggapan lebih lanjut itu. Terkait dengan masalah kehidupan suami istri, terutama laki-laki ini kan belajar dari pengalaman.
tadi ada satu faktor yang berpengaruh, itu penyakit jantung. Ya, tidak, ini karena kebetulan kan saya sakit jantung. Ya, kebetulan saya sakit jantung dan ada pasang ring. Tetapi dalam pengalamannya, menurut istri saya, semangat saya semakin menggebu malah. Ya, ya. Ini pengalaman itu. Tapi kan salah satu faktor tadi yang membuat kurvanya menurun, ternyata ada orang lain seperti saya, justru ibu bilang, kok kau semakin ganas kan gitu. Ya, mungkin dalam hal seperti ini kan itu kan hasil penelitian. Tetapi kan kita bisa koreksi berdasarkan pengalaman 1-2 orang gitu. Pengalaman saya begitu, Pak Dokter, malah ibu bilang, ini tua-tua keladi lagi, kan tidak enak. Ya. Tapi ini kan dalam rangka ini kita mencari kira-kira terkait dengan kasus seperti itu, apakah berbahaya atau tidak. Memang ibu bilang jangan terlalu gasnya setengah-setengah full. Terima kasih. 1 kali jalan ya Bapak, supaya 3 atau begitu. Ini perwakilan dari Bapak. Ibu-ibu ada? Mungkin ibu lagi ibu suka tahu gas itu sudah aman sudah. Gas full. Ibu barangkali tidak. Oh, kalau begitu saya Bapak. Saya. Kebetulan saya juga sudah pakai ring jantung Bapak. Sama. Sama-sama gas. Saya di bagian usia tadi. Bapak Dokter tadi yang Bapak Dokter sampaikan tuh 20 sampai dengan 40 tahun. Dan itu yang sama tanya, ini sudah lebih dari 40 tahun ya Pak Dokter. Tapi sama dengan Bapak sana itu gas full sekali, dan kadang-kadang takut sapu jantung ini nanti sampai puring gitu. Jadi tadi saya bilang di bagian terakhir itu Pak, tidak pakai obat saya menderita, apalagi kalau Bapak. Artinya begini, justru yang saya mengerti adalah laki-laki semakin tinggi, semakin naik usia itu semangatnya semakin banyak. Jadi kalau 3 kali memang saya harus tahan nafas supaya gitu. Lalu kemudian di saya yang penyakitan, tapi itu anugerah, sebab tadi Pak Dokter bilang ada ciri-ciri perselingkuhan itu. Perempuan yang ciri-cirinya selingkuh itu selalu menolak. Saya ini biasa tolak Pak Dokter. Jadi artinya saya tolak bukan karena saya tak mau, tapi di pikiran mau, tapi macam badan tak mau begitu. Tangan berat jadi buang-buang terus. Jadi artinya saya benar-benar di pengalaman sakit, diabetes, pakai ring jantung, kolesterol kadang-kadang, lalu coba suplemen macam-macam. Itu yang jadi persoalan saya. Sementara di Bapak itu amanlah. Sehingga di bagian ini Pak Dokter suka kasih kesimpulan di bawah baku mengampuni dan macam-macam. Tapi untuk kami perempuan-perempuan, bagaimana kami menolong diri sendiri waktu termau, tapi harus begitu. Itu mewakili perempuan-perempuan kah atau masih ada yang mau tambah? Mungkin Mbak 3 sebentar apa? Oh, Ibu Pendeta atau Ibu Suster? Ibu Pendeta. Jadi 2 dulu. Oh, 2 dulu. Iya, silakan. Pertanyaan berat. Oh, ada mic di situ, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak dosen. Ini pertanyaannya bagus. Jadi itu yang kita sebut treatment. Jadi ada masalah, ada yang bisa ditreatment. Kita pasang ring karena di dalam jantung itu ada 3 pembuluh darah koroner. Itu seringkali itu pembuluh darah itu adalah pembuluh yang memberi makan pada jantung dan oksigen. Seringkali dengan bertambahnya usia, dengan pola makan, stres dan sebagainya, itu dia menyempit dengan sendirinya. Menyempit. Biasanya kolesterol yang menumpuk di situ sehingga lumen dari pembuluh darah itu makin lama bukan ini tapi ya seperti selang itu
selang air, dia berkarat sampai pengapuran sampai menyempit. Nah, biasanya pemicunya pada saat dia menyempit itu bisa sampai 70%, 80%, ada yang 90%. Pemicunya waktu serangan jantung itu terjadi pada saat timbul stres. Dia langsung vasokonstriksi. Di situ timbul rasa nyeri dan kemudian minta pertolongan dokter. Sebelum saya jawab, satu kasus beberapa tahun lalu saya punya teman dokter, dia ahli DNA dari UI. Dia datang ke sini, dia bawa satu produk apa gitu, bukan di bidang kesehatan, di multi level. Dia presentasi di AB. Lalu saya diundang sebagai teman, dia kakak kelas saya 2 tahun. Jadi forensik. Jadi setelah presentasi saya pulang ke Sentani, dia nginap di hotel Grand AB. Pagi jam 4 dia telepon, "John, tolong saya." Habis itu sudah suara hilang. Saya langsung pikir ini mungkin ada serangan. Saya langsung start mobil dari Sentani, langsung saya telepon ke rumah sakit AB, tolong, kan tidak ada keterangan lain, cuma bilang tolong saya. Jadi saya telepon ambulans di AB, suruh datang ke rumah sakit, ke hotel. Saya langsung masuk situ. Saya duluan sampai, ambulans belum datang dari Sentani. Saya gedor pintu, minta orang ini, gedor pintu terkunci, tidak ada yang nyaut. Akhirnya saya bilang bongkar, apa ini? Mereka pakai kunci mereka. Bukan, si dokter ini sudah tergeletak di lantai dan muntah dan berak di lantai, sudah tidak sadar. Angkat, langsung kita bawa ke rumah sakit. Saya telepon ke rumah sakit, siapkan semua. Jadi kita tolong. Ya bersyukur setelah berapa jam dia sadar. Langsung kita siapkan, saya panggil istrinya. Dari sana datang. Besoknya kita berangkatkan ke Jakarta. Saya telepon ke Jakarta di RSCM, di dekan kami. Ini si Dokter Jaya, seperti dia kan dosen di situ. Kamu bisa tolong dia? Oke, kirim. Jadi mereka sambut di airport, langsung bawa dan langsung operasi, pasang ring. Dia sehat sampai sekarang. Kemana-mana lagi dia jalankan tugasnya semua. Jadi sejak pasang itu langsung pada ini sebenarnya sudah meninggal. Jadi itu namanya treatment. Karena waktu timingnya tepat, dia bisa tertolong. Jadi kalau kita sudah pasang ring, itu artinya pembuluh darah yang tadi menyempit, dia sudah kembali normal. Jadi ya masih normal lagi. Sama dengan ibu. Bersyukur bahwa itu ada satu metode. Hanya dalam jangka yang lama, itu ring di dalam pembuluh darah itu pasti ada turbulensi mikro di situ, terus menerus, jadi bisa terjadi lagi satu penebalan lagi dan bisa terjadi penyempitan lagi. Tapi cukup panjang. Oleh karena itu memang disarankan orang-orang yang sudah pakai ring, dia harus minum namanya tromboaspilet atau aspilet, pengencer darah, supaya darah itu tetap lancar dan batasi makan berlemak sama karbohidrat. Itu saja. Jadi ya itu wajar, sudah benar itu. Jadi jangan khawatir, mainkan terus. Ya ibu, jadi bukan mengada-ada, memang sudah. Artinya waktu yang sebelumnya kan mulai kurang karena menyempit. Tapi setelah dibuka longgar lagi dia jadi kembali lagi. Dia bilang, kenapa dia jadi gila lagi nih? Ya begitu. Nah, ya, jadi oke, mantap. Kalau ibu ini ada kombinasi, jadi ada diabetes, ada ring dan segala macam. Itu dia akan kembali itu lebih cepat. Karena diabetes itu akar segala macam penyakit. Dari situ ke saraf, ke mata, ke ginjal, ke jantung, pembuluh darah semua. Jadi diabetes kita tidak boleh abaikan. Itu kira-kira. Jadi Tuhan kasih kesempatan, kita sudah masuk pasang ring. Nah, sekarang yang berikut harus kita menangani diabetes itu. Dalam dunia medis kita belum menemukan
obat untuk menyembuhkan diabetes. Diabetes itu karena kelenjar getah bening kelenjar getah lambung di pankreas itu ada sel yang khusus namanya sel beta Langerhans. Sel beta Langerhans ini dia punya tugas itu menghasilkan hormon insulin. Itu yang mengambil darah bawa ke sel. Tapi karena hormon itu sel ini rusak karena berbagai sebab, misalnya karena pankreatitis atau karena keracunan dan segala macam toksik, akhirnya mati sel itu. Dia tidak bisa keluarkan, akhirnya insulin kurang dan gula yang ada di darah itu bertumpuk-tumpuk. Sehingga kita butuh obat untuk membantu kasih masuk ke dalam sel. Jadi kita butuh obat. Tapi kalau insulin sudah di atas 500, sebaiknya jangan pakai obat dulu, tapi kita suntik. Tidak berbahaya. Suntik itu bagus. Dia bikin kita lebih segar lagi. Dia kasih masuk. Nah itu kira-kira begitu. Nah, saya rekomendasi yang macam begitu yang purtir itu. Karena purtir, di dalam purtir itu ada satu zat penting yang namanya stem cell. Itu dari stem cell rusa. Itu dia bisa men-trigger sel beta Langerhans yang sudah mati sampai dia bisa tumbuh kembali. Dan disitulah kita bisa mendapatkan hasil lebih baik. Nah itu kita beberapa pengalaman aja. Orang yang gagal ginjal sama dengan DM, karena sel organnya mati, sel-sel fungsional mati. Nah ternyata dengan dikasih ini selama sekian hari, itu biasanya 120 hari, itu sekitar 4 bulan mungkin, dia akan men-trigger itu sel yang mati itu sampai dia kembali. Namanya revitalisasi dan regenerasi. Nah kalau ini sudah kembali, ginjalnya kembali normal. Begitu. Nah, pada diabetes ada sebagian orang kembali normal, ada sebagian tidak, atau dia mungkin butuh lebih panjang. Itu macam begitu. Begitu juga dengan tadi saya singgung HIV/AIDS. Sejauh dia minum dengan ARV bersamaan dengan purtir, ARV tugasnya membunuh virus. ARV tidak bisa kasih hidup sel yang mati karena virus bunuh, sel daya tahan itu, limfosit T. Nah, purtir ini dia punya tugas kasih hidup sel limfosit T. Jadi kalau dua-dua minum 6 bulan sembuh. Nah itu ada kasus pasien saya sampai 6 bulan sembuh, sekarang mereka minta hamil. Saya udah periksa semua, oke, sudah bisa hamil. Saya suruh konsultasi ke dokter-dokter lain, mereka juga bilang oke, silakan dokter. Sekarang sudah hamil 5 bulan. Ya, jadi sembuh, suami istri sakit sama-sama stadium 3. Hari ini istri sudah hamil 5 bulan. Puji Tuhan. Ya, Terima kasih. Pemeriksaannya 0 semua. Bagus. Terima kasih Pak Dokter. Itu kira-kira. Jadi ibu sehat. Amin. Terima kasih Pak. Ada solusi, selalu ada solusi. Di dunia ini tidak ada yang mandek. Pasti ada solusi sejauh kita cari. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita pasti sekali mau sharing, tapi sudah jam 11:30 dan kita punya materi masih jalan. Lalu kemudian Pak Dokter akan izin. Jadi sharing saja. Ini bagian ini kalau masih ada yang mau sharing, tapi tidak dijawab oleh Pak Dokter karena jadi seperti sharing. Boleh silakan satu kalau ada yang mau. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter untuk kehadiran hari ini. Sukses. Kita percaya Pak Dokter semangat terus karena